Bagaimana kabarnya anak-anak? Tuh. Alhamdulillah sudah Guru. Ya, harus ya sarapan karena sarapan itu akan membuat pikiran kita tenang, belajarnya juga tenang. Insya Allah kalau sudah sarapan dapat memahami pelajaran dari Pak Guru. Selanjutnya, Pak Guru akan mengecek kehadiran. Siapa yang belum masuk? Coba. Sudah Siapa yang masuk belum semua, Bapak. bergabung? Sudah bergabung semua. Sudah. Sudah. Ya. Kemarin Bapak sudah mengirimkan link Google untuk bergabung dalam pembelajaran ini melalui WA. Sudah ya, sudah terima ya. Sudah, Bapak. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini yaitu adalah kelas 6 tema 5 yaitu tentang wirausaha dan tema 2 yaitu usaha di sekitarku. Namun sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, terlebih dulu kita berdoa. Nah, untuk berdoa siapa yang mau memimpin doa? Kemarin Yulia sudah, sekarang ganti Danur. Iya, Bapak. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah setelah berdoa ya, mudah-mudahan dengan doa itu pembelajaran pada hari ini diberi kemudahan ya. Nah, selanjutnya Pak Guru akan bertanya tentang pembelajaran yang kemarin yaitu tentang ASEAN. Ada yang masih ingat negara-negara mana saja yang tergabung dalam ASEAN? Ingat, Pak. Malaysia. Thailand. Filipina. Terus, apa lagi? Negara mana lagi? Lupa, Pak. Brunei, Pak. Brunei. Oh, negara yang tergabung di dalam ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Pak. Singapura, Filipina. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang usaha di sekitar kita, ya. Nah, Pak Guru, sebelum masuk ke materi, untuk memupuk rasa nasionalisme kita, terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pak Guru akan putarkan videonya ya. Nanti kalian ikuti. Siap?
Belum Baiklah, sudah ya. terlihat. Belum ada, Pak. Sama Mona aja. Iya, Mona Pimpin, aja sama Pak yang Mona. nyanyi, Pak. Kemarin kan Iya, Mona kemarin. iya, juara kemarin RT, kan Pak. udah saya, udah Danur. Oh, ya Sekarang udah. Mona yang nyanyi, Pak. Iya. Mau nyanyi apa, teman-teman? Indonesia Raya. Baiklah, kelas. Tampil karena lagu Indonesia Raya. Teman-teman, Ayo, Mona. yang siap ya, berdiri yang tegak ininya, badannya yang siap. Oke, karena kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Marilah teman-teman, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, hitungan 4/4. Dimulai dari hitungan ke-4. 1, 2, 3. Indonesia. Indonesia Raya. Terima kasih pada Mona yang sudah memimpin lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini, kalian dapat menelaah posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Selanjutnya, kalian juga dapat merumuskan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Kemudian, selanjutnya juga akan kalian praktek tentang sifat-sifat magnet dan membuktikan sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baiklah. Nah, untuk lebih lengkapnya, Pak Guru akan mulai share screen ya. Tunggu sebentar. Di sini sinyalnya agak kurang bagus, jadi sabar sebentar ya. Julia, kamu pernah ke luar negeri ya kemarin? Iya, aku ke luar negeri. Aku ke Malaysia lihat Menara Kembar. Julia nggak ngajak-ngajak aku. Kan kamu aku kasih gantungan kunci. Nggak ngasih oleh-oleh ya. Sudah terlihat? Aku nggak dikasih. Anak-anak, sudah terlihat? Sudah. Nah, Sudah, Pak. sekarang kita akan belajar tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku. Nah, sekarang Pak Guru tanya nih, usaha apa saja yang ada di sekitar kalian? Nelayan, Pak. Ada warung, Pak. Pabrik tahu. Apalagi? Aku Nah, usaha laundry, baiklah. Pak. Sekarang Ada kalian yang jualan amati makanan, gambar Pak. yang akan Pak Guru tampilkan. Nah, ini gambar apa ini? Fotokopi. Gambar fotokopi. Nah, fungsinya untuk apa itu fotokopi? Yaitu Memperbanyak, Pak. Memperbanyak untuk kertas. menggandakan dokumen. Iya, memperbanyak. Iya, menggandakan dokumen. Jadi, Iya, Pak, buat menggandakan jika kalian file. ingin menggandakan dokumen, maka jangan ragu-ragu untuk datang ke tukang fotokopi. Selanjutnya, ini gambar apa? Cukur, Pak. Tukang cukur. Tukang cukur rambut itu, Pak. Tukang rambut, yaitu untuk merapihkan rambut Ya, kalian. Ya,
yang sudah panjang nih. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu Bengkel, Pak. Bengkel nah, motor. ini bengkel ya. Coba perhatikan usaha fotokopi, jasa pangkas rambut, dan bengkel yang terdapat di sekitar kalian. Ya, apakah ada tempat kalian usaha-usaha seperti itu? Ada. Ada, Pak. Ada ya. Nah, selain daripada usaha Iya, Pak. fotokopi, pangkas rambut, bengkel, nah, usaha apa lagi yang ada di sekitar kalian? Bengkel Pak, ada Pak. Bengkel. Jahit, Pak. Pabrik, Pak. Ada Tukang penjahit, cukur, Bapak. Pak. Pabrik, tukang cukur. Pabrik tahu, tempe, Pak. Pak. Ada usaha lain apa? Usaha perdagangan di tempat kalian? Ada, Pak. Ada Pak kesehatan. Jadi Ada, dokter. Pak. Ada klinik kecantikan. Kesehatan, ada Ada warung. warung, Ya. ada kantin, ada kafe. Nah, sekarang kalian perhatikan, kalian amati gambar dan tulis hal-hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang kegiatan wirausaha yang ada pada gambar di atas, ya, dalam bentuk pertanyaan. Sudah diamati? Tadi kayaknya teman lagi pada ngomong-ngomong gitu kayak ada pendataan. Julia. Selanjutnya diskusikan pertanyaan yang Iya, telah jangan ngobrol ya. Enggak dong. Punya nggak kedengeran nih jadinya. Maafkan Pak Guru, ya, maafkan. Julia, tolong ya, nak. Ya, tidak apa-apa. Selanjutnya, setelah kalian mengamati, nanti diskusikan. Ya, pertanyaan yang telah kalian tulis dengan salah seorang teman kalian. Kemudian tulis kesimpulannya dan hasil diskusinya. Hasilnya nanti silakan dipoto saja dan kirimkan ke WA. Ya, biar Pak Guru nanti yang ngoreksi. Selanjutnya setelah kalian mengamati tiga gambar, kalian amati ketiga gambar. Ini sekaligus di sini ada fotokopi, ada pangkas rambut, ada bengkel. Nah, dari ketiga usaha tersebut, apakah ada komponen-komponen yang atau sumber daya yang didatangkan dari luar negeri? Ada tidak? Ada, Pak. Ada. Ada, Pak. Apakah ada? Ada, Pak. Coba sebutkan apa saja yang kalian ketahui komponen yang didatangkan dari luar negeri. Mesin Mesin fotokopi, Pak. fotokopi. Bahan pangan bisa Mesin nggak, Pak? fotokopinya, Pak. Iya, pinter. Mesin fotokopinya. Kemudian, selain mesin fotokopi, apa lagi? Motor. Motor. Ya, Alat-alat motornya, Pak. alat-alat cukur. Meskipun negara kita Indonesia sudah bisa memproduksi motor, tapi masih ada alat-alat atau komponen-komponen lain yang didatangkan dari luar negeri. Negeri. Nah, kalau misalkan negara kita mendatangkan barang-barang dari luar negeri itu disebut apa, nah? Impor. Nah, Impor. Kalau misalnya negara kita mengirimkan barang ke luar negeri disebut? Ekspor. Ekspor. Iya, pinter. Nah, negara kita juga mempunyai
banyak komoditas-komoditas yang dijual atau dijual ke luar negeri ya. Di antaranya adalah ekspor batik. Nah, baiklah, Pak Guru punya teks ya, teks bacaan tentang ekspor batik yang terus meningkat di Indonesia. Silahkan kalian membaca teks tersebut. Pak Guru kasih waktu 5 menit. Nah, sambil kalian membaca, kalian garis bawahi informasi-informasi penting yang ada di dalam teks ya. Membacanya membaca senyap saja di dalam hati. Kemudian ini juga ada teks yang kedua, silahkan dibaca. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah kelihatan, Pak. Itu gambar apa, Pak? Itu yang di tengah. Nah, itu. Ini adalah gambar gerabah ya, yang sebelumnya adalah batik. Ini batik yang sudah diekspor ke berbagai negara ya. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung ya. Nilainya itu di tahun 2019 saja mencapai 1,5 miliar. Itu dalam bentuk dolar ya, bukan rupiah. Kalau dirupiahkan itu sekitar 22,7 triliun. Bukankah itu nilai yang fantastik, anak-anak? Iya, Pak, banyak sekali. Iya, Itu uang semua, Pak. Itu uangnya sebanyak apa, Pak? Oh, mainan, kirain uang. Iya, itu uang semua. Satu Beneran. Nah, selain batik, Wah, Indonesia keren juga ya. mengekspor gerabah. Ya. Wah, hebat. Selain mengekspor batik, Indonesia juga mengekspor gerabah. Aku pernah Pak ke Blitar. Penghasil gerabah. Ya. Di mana aja itu pengrajinnya? Di Blitar, Pak. Kasongan. Nah, selain dari dua komoditas tersebut, ya, apakah kalian mengetahui komoditas apa saja yang diekspor ke luar negeri? Coba, siapa yang bisa? Yang tahu siapa selain Kopi. batik dan gerabah? Kopi. Iya, pinter, kopi. Teh, Pak, teh. Teh, Pak, teh. apalagi? Iya, aku suka diekspor tuh, Pak. Tas mungkin, Pak. Iya, tas. Kita punya sentra pembuatan tas ya, kebetulan di Serang ada itu ternak buaya. Jadi diambil kulitnya, dibuat tas. Nah, itu mempunyai nilai yang sangat tinggi ya, tas yang diekspor ke luar negeri itu. Ada juga sepatu ya, Pak ya, yang ada di Bandung, Pak. Ya, sepatu. Cibaduyut ya. Yang terbuat dari kulit itu. Nah, selanjutnya, Di rumah. apakah Di rumah. kalian juga mengetahui komoditas yang diimpor? Komoditas yang diimpor dari luar negeri. Apa saja? Onderdil, Ada yang Pak. tahu? Onderdil motor, mobil. Nah, pinter, Danur pinter. Iya, ya. betul. Walaupun Indonesia sudah bisa Loh, aku kan udah minum sepeda terus. motor, tetapi masih banyak
komponen-komponen yang diperlukan yang dari luar negeri. Nah, kalau mendatangkan barang dari luar negeri, itu namanya adalah Ekspor. Impor, Pak. impor. Ya, Impor. Ekspor. mendatangkan barang dari luar negeri itu namanya. Iya, Nah, selanjutnya dari hasil jawaban kalian silakan kalian tulis ya di LKPD. Nah, di situ kalian catat saja di buku tulis kalian, nanti hasilnya difotokopikan kirim ke grup WA. Nah, selanjutnya selain dari barang-barang tersebut, kalau kita berbicara tentang wirausaha, ya, sekarang Pak Guru akan tampilkan gambar. Nah, apakah di tempat tinggal kalian ada yang menjual benda-benda seperti ini? Ada, Pak. Ada, Pak, di toko bangunan dan di toko fotokopi. Iya. Pensil ada di toko alat tulis. Ya. Buku, toko buku. Toko buku, terus di situ ada peniti, ada penghapus, ya, ada paku. Nah, apakah ada di tempat kalian yang menjual barang-barang seperti ini? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Atau barangkali Danur yang jualan peniti? Ya. Di kelas, Pak. Iya. Oh, jualan pensil di kelas. Tapi awas ya, jangan sampai mengganggu pelajaran. Gara-gara berjualan, ingin mendapatkan jajan tambahan, dapat mengganggu pelajaran. Iya, Pak. Kemudian di situ ada paku. Paku dijual di mana? Toko bangunan, Pak. Di toko bangunan. Toko bangunan, Ada Pak. penjepit kertas. Ada sisir. Ya. Nah, dari benda-benda tersebut, apakah kalian dapat menyebutkan mana benda magnetis dan benda non-magnetis? Nah, Pak Guru terangkan dulu ya, bahwa benda magnetis itu adalah benda yang dapat menempel ketika didekatkan ke benda magnet. Nah, apa kalian bisa menyebutkan mana benda magnetis? Bapak magnet Peniti. magnet Paku, Pak, bisa, Pak. Paku, Paku, peniti, ya, klip. itu klip ya, Pak ya? Ya, penjepit Ya. kertas. Nah, Bapak kenapa kalian pensil enggak bisa sekarang nempel, kalian Pak? Sekarang kalian amati gambar tersebut ya, silahkan diamati. Di sini ada benda magnetis dan ada benda non magnetis. Nah, dari benda-benda tersebut nanti kalian buat percobaan ya. Buat percobaan benda apa saja yang dapat ditarik magnet dan benda apa saja yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Di situ Pak Guru sudah bikin tabel ya. Nanti kalian tulis saja di buku tulis, diisi, nanti hasilnya dipoto dan dikirimkan ke grup WA. Paham ya? Ya, Pak. Iya, Pak. Paham, Pak Guru, paham. Nah, selanjutnya kita tadi masih berbicara tentang wirausaha. Wirausaha itu kalau sudah maju pesat, sudah berkembang, ya bahkan kalau misalnya punya cabang, nah itu memerlukan karyawan, ya.
Oh, ini langkah-langkah praktek untuk menentukan untuk mengetahui benda magnetis dan benda non magnetis, ya. Nah, ini adalah untuk percobaan mengidentifikasi benda magnetis dan non magnetis. Silakan nanti kalian siapkan alat dan bahannya. Pertama ialah magnet, ya. Magnet itu mempunyai berbagai macam bentuk. Ada magnet batang, magnet jarum, kemudian magnet U atau kita sebut dengan magnet ladam kuda. Selanjutnya pensil, peniti, karet gelang, paku, dan penjepit kertas. Juga di situ ada sisir, gunting, batu, daun, kertas, dan kaca. Nah, langkah kalian perhatikan. Yang pertama yaitu ambil magnet, ya. Dekatkan magnet ke benda-benda yang tersedia yang sudah kalian siapkan secara bergantian. Kemudian amati apa yang terjadi. Apakah benda tersebut bisa menempel ke magnet, ya, atau tidak. Kemudian catat hasil dari pengamatan kalian pada tabel, ya. Nanti hasilnya silahkan kalian foto, ya. Sini hasil percobaannya, tujuannya, dan benda magnet dan non magnetis kalian tulis di sini, ya. Kemudian kalian tulis kesimpulannya juga. Jelas suara Pak Guru, kedengaran? Pak, Kedengaran, Pak. kedengaran Pak. Terdengar, Lanjut, Pak. ya. Jelas. Enggak, Pak. Kami sedang menyimak, Pak. Baik Pak, setelah Oh, iya. percobaan berarti kita ada evaluasi nggak Pak hari ini? Langsung ke evaluasi ya Pak? Ya, evaluasinya nanti di akhir pembelajaran, ya. Ini adalah LKPD yang kalian kerjakan nanti, yang hasilnya adalah kalian foto, dikirimkan ke WA Bapak, ya. Iya, Pak. Selanjutnya adalah, tahukah kamu bahwa wirausaha yang sudah berkembang pesat biasanya membutuhkan karyawan yang lebih banyak, ya. Kemudian wirausaha tersebut dapat menulis iklan atau selebaran tentang lowongan pekerjaan untuk mendapatkan karyawan sesuai dengan kebutuhan. Pernahkah kalian melihat ada iklan misalnya biasanya ditempel di tiang listrik, iklan lowongan kerja? Ada yang pernah melihat? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Nah, itu usahanya apa saja yang kalian ketahui, yang kalian baca dari iklan tersebut? Usaha apa saja yang membutuhkan itu karyawan? Bapak langsung ya Pak. Apa ya prakteknya? Baik, sekarang simak percakapan Edo, ya, yang melaksanakan simulasi berusaha. Nah, ketika melakukan wirausaha, dibutuhkan beberapa panitia. Bagi siswa yang berminat dapat mengajukan surat permohonan kepada guru kelas dengan melampirkan daftar riwayat hidup, ya. Nah, sekarang apakah kamu mengetahui cara membuat daftar riwayat hidup? Kemudian tulis pertanyaan sebanyak-banyak tentang riwayat hidup. Nanti ditulis di sini ya, Nak, ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Selanjutnya kalian baca Siapa? teks tentang daftar riwayat hidup. Ya. Nah, Pak Guru bacakan saja
Khawatir Iya, sinyal Pak. kalian di sana kurang bagus. Sudah, atau sinyal Pak. Pak Sudah Gurunya dibaca, yang Pak. kurang baik, maka akan Pak Guru bacakan. Sudah Pak, sudah dibaca tadi Pak, sudah kirim lewat WA. Ya, sudah terlihat. Iya, sudah Iya. dibaca tadi lewat WA. Bapak udah kirim. Oh iya ya. Mudah-mudahan kalau ada kalian paham apa itu yang dimaksud Iya, dengan Pak. daftar riwayat itu. Iya, Siapa? Pak. Nah, ini adalah bagian-bagian yang terdapat dalam daftar riwayat dengan unsur-unsur. Di situ unsurnya ada data diri yang berisi 1. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, umur, agama, status, jenis kelamin. Nah, sekarang zaman sudah canggih. Alamat email, nomor telepon. Kemudian di dalam daftar riwayat hidup juga ada riwayat pendidikan, ya. Nah, jadi riwayat pendidikan ini tidak kalah penting, mulai dari jenjang terendah dari SD sampai ke SMA atau sampai pendidikan yang tertinggi dituliskan. Tidak lupa juga kalau sudah pernah bekerja, pengalaman bekerja. Nah, hal ini cukup vital karena boleh dibilang nanti jadi perhatian, ya. Jadi perhatian pemilik perusahaan untuk menjadikan prioritas kalian diterima atau tidak di perusahaan tersebut. Karena pihak perusahaan melihat sejauh mana pengalaman pelamar dalam dunia bekerja. Karena semakin banyak pengalaman dicantumkan, maka akan mendapat peluang yang baik. Selanjutnya ini adalah contoh daftar riwayat hidup, ya. Sudah perhatikan? Sudah, Pak. Nah, baiklah. Sudah, Pak. Sudah diperhatikan, Ya, Pak. sampailah kita di penghujung pembelajaran, ya. Pak Guru ingin bertanya tentang materi yang tadi sudah Pak Guru sampaikan, ya. Yang pertama adalah usaha apa saja yang ada di sekitar kalian. Fotokopi, Pak. Ada fotokopi, ada tukang cukur, ada hotel, Ada penjahit. Ada penjahat. Nggak boleh penjahat, ada Danu salon. tuh penjahat. Jahit, kan? tukang tempe, tukang tahu. Tukang onderdil, Pak. Showroom. Tukang onderdil. Apalagi? Fotokopi. Kemudian Pak Guru tanya lagi nih. Sebutkan benda-benda magnetis. Paku. Paku, Pak. Paku besi. Penjepit. Terus Apa tadi? Kertas, Jepit kertas. benda apa saja magnetis. kayu, Pak, kayu. Plastik. Kayu. Penghapus. Sisir. Apalagi? Kain. Kain. Plastik, Pak, plastik. Nah, selanjutnya yaitu apa yang ada di dalam komponen daftar riwayat hidup. Nama. Tempat tanggal lahir. Tanggal lahir. Ada apa saja di situ? Terus apa lagi? Yang ada dalam komponen daftar riwayat Pak, hidup. pengalaman apa saja kerja, di Pak. situ? Ada apa saja?
Saya menyebutkan. Tadi yang Pendidikan, ada pengalaman ya. kerja, Apa Pak. lagi? Ya. Sudah, Pak. Nah, sudah. Baiklah, kalau kalian sudah bisa menjawab seperti itu, kita akan Pak Guru akan menyampaikan materi untuk esok hari ya, yaitu kegiatan esok hari tentang penghematan energi ya. Nanti kalian lihat di buku siswanya untuk dipelajari terlebih dahulu supaya nanti Pak Guru menyampaikan materi kalian sudah ada gambaran ya. Iya, Pak. Nah, dari pembelajaran hari ini apa saja yang telah kalian pelajari? Magnet dan proses ekspor impor, Pak. Daftar riwayat hidup, Pak. Usaha ada yang jenis usaha, Pak. Apakah kalian paham tentang hal tersebut? Paham, Pak, dan senang Paham, sekali Bapak. belajarnya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini ada manfaatnya buat kehidupan kalian. Nah, Amin. baik. Amin ya robbal Nah, alamin. nanti Pak Guru akan menyampaikan evaluasi. Nanti Pak Guru kirimkan di grup WA, tolong disimak. Nanti pengumpulannya sampai jam 8 malam ya. Karena Pak Guru paham bahwa HP kalian juga dipakai oleh Bapak dan Ibu kalian. Baik, Pak. Terima kasih. Iya, Pak, siap. Iya, Pak. Untuk pembelajaran hari ini, Pak Guru cukupkan. Namun sebelum Pak Guru menutup pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Ya, sekarang siapa yang akan memimpin doa? Aku aja lagi, Pak, yang pimpin doanya. Ya, silahkan. Teman-teman, sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut ajaran agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.